Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakrul Razi dari kelompok 13, metode penelitian kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri serta Hasbiah Sadiki dan Zahra Aprodita Maris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai validitas dan reliabilitas data. Pertama, kita masuk kepada validitas. Pengertian validitas instrumen dalam konteks penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh pakar metode penelitian adalah sebagai the degree to which it measure what it is supposed to measure, yang artinya adalah bahwa validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara khusus, validitas penelitian kuantitatif berakar pada pandangan empirisme yang menekankan pada bukti, objektivitas, kebenaran, dedukasi, nalar, fakta, dan data yang numerik. Untuk mendapatkan data yang valid dalam metode penelitian kuantitatif, diperlukan instrumen yang valid. Oleh karenanya, diperlukan uji validitas instrumen. Validitas instrumen menggambarkan tingkat instrumen yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Menurut Suharmisimi Arikunto di bukunya yang terbit tahun 2003 halaman 219. Menurut Sugiono, pengujian validitas instrumen terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Instrumen yang telah dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonstruksikan dengan tenaga ahli. Yang pengujian validitas instrumen selanjutnya adalah pengujian validitas isi. Pengujian validitas isi untuk instrumen yang berbentuk tes dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal, instrumen diuji dengan cara membandingkan atau untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk kepada reliabilitas. Menurut Masri Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dalam penggunaannya. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah pemilihan item, yang kedua penyusunan item, yang ketiga pemberian administrasi tes, yang keempat penilaian atau scoring, yang kelima tingkat kesulitan dari suatu tes. Selanjutnya adalah cara pengujian instrumen reliabilitas. Cara pengujian instrumen reliabilitas adalah ada pengujian secara internal. Secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik yang baru. Selanjutnya pengujian eksternal. Pengujian eksternal secara eksternal dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes retest atau stability pengulangan tes, ekuivalen dan gabungan dari keduanya. Singarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dalam penggunaannya. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama adalah pemilihan item, yang kedua penyusunan item, yang ketiga pemberian administrasi tes, yang keempat penilaian atau scoring, yang kelima tingkat kesulitan dari suatu tes. Selanjutnya adalah cara pengujian instrumen reliabilitas. Cara pengujian instrumen reliabilitas adalah ada pengujian secara internal. Secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik yang baru. Selanjutnya pengujian eksternal. Pengujian eksternal secara eksternal dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes retest atau stability pengulangan tes, ekuivalen dan gabungan dari keduanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki, BP 1004. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kita. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih atau mengapa perlu validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, di sini kami ada menemukan dua alasan. Yang pertama, reliabilitas itu digunakan sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki konsistensi. Nah, yang kedua, validitas digunakan sebagai pengembangan dan pengevaluasian suatu tes. Nah, selain itu, validitas juga diperlukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu konstruk pertanyaan dalam definisi suatu variabel. Selanjutnya, apa sih hubungan antara validitas dengan reliabilitas? Nah, reliabilitas itu diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih mudah untuk dicapai daripada validitas. Nah, meskipun reliabilitas diperlukan untuk memiliki ukuran yang valid dari suatu konsep, hal tersebut tidak menjamin ukuran tersebut bisa berlaku. Nah, suatu ukuran yang reliable itu dapat menghasilkan hasil yang sama berulang-ulang kali, itu belum tentu bisa valid atau mungkin hasil pengukurannya tidak cocok dengan definisi konstruksi. Nah, jadi hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dari suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Nah, dengan kata lain, hasil pengukuran dari suatu tes yang konsisten belum tentu valid. Nah, reliabilitas pengukuran instrumen evaluasi itu diperlukan untuk mencapai hasil pengukuran yang valid. Nah, dalam kaitannya dengan posisi konsistensi, nah, para penilai bisa memiliki instrumen evaluasi yang reliable tanpa valid gitu. Jadi sebaiknya kita mempunyai instrumen valid dengan reliabilitas yang baik. Nah, validitas dan reliabilitas itu merupakan konsep yang saling melengkapi satu sama lain. Namun, ada beberapa situasi di mana keduanya bertentangan satu sama lain. Nah, kadang-kadang validitas meningkat namun reliabilitas lebih sulit untuk dicapai. Dan begitu pun sebaliknya. Hal ini terjadi ketika memiliki definisi konstruk yang sangat abstrak dan tidak mudah untuk diamati. Nah, reliabilitas itu paling mudah dicapai ketika ukuran secara tepat dan dapat diamati. Dengan kata lain, ada pertentangan antara esensi sebenarnya dari konstruksi yang abstrak dan harus mengukurnya secara konkret. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya.